Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya malam ini kita bisa bersama-sama di Musalla Al-Barkah. Mudah-mudahan bersama kita di musalla ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian malam ini temanya adalah apa? Hidup. Mana temanya? Hidup sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Ini tema siap-siap mati namanya. Taib, ikhwani wa ikhwati fillah, saya ingin memulai dengan satu ayat di dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut itu surat ke-29, ayat yang ke-64. Allah berfirman, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Kata Allah, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa lahwun, kecuali senda gurau, wala'ib, dan permainan, wa inna daral akhirata, dan sesungguhnya kehidupan akhirat, lahiyal hayawan, adalah kehidupan yang sesungguhnya, lau kanu ya'lamun, seandainya kalian mengetahui. Jadi pada ayat ini Allah memberitahu kita bahwa hidup di dunia ini satu lahwun. Lahwun itu ya senda gurau. Senda gurau itu asik, Pak. Senda gurau itu menyenangkan, dan senda gurau itu membuat kita lupa. Itulah hidup. Hidup ini asik, hidup ini menyenangkan, dan hidup itu membuat kita seringkali lupa. Wala'ib, dan hidup ini permainan. Tidak ada permainan itu abadi. Semua permainan pasti ada ujungnya, pasti ada endingnya, pasti ada akhirnya. Begitu hidup kita, pasti ada ujungnya dan pasti ada akhirnya. Itulah yang disebut dengan kematian. Dan ketika kematian itu datang, ya manusia tidak bisa menunda sedetik pun. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Baik, mari berawal dari ayat ini kita pahami satu persatu. Rujukan dasarnya adalah kitab sarahnya Riyadhus Shalihin, nama kitabnya Bahjatun Nadhirin, babnya bab zuhud di dunia.
dan nanti kemudian dipadukan dengan zikrul maut wa qasrul amal, mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Jadi rujukannya jelas ya, kitab Bahjatun Nadhirin, sarah daripada kitab Riyadhus Shalihin, 2 bab, zuhud dan zikrul maut wa qasrul amal. Karena kalau rujukannya tidak saya sampaikan nanti berselisih, ya nanti rame gitu ya. Agar tidak berselisih, kalau ada perbedaan, cari aja di kitabnya, tinggal dibaca, ya. Tinggal dibaca. Baik, ikhwani wa ikhwati fillah, hidup sementara, akhirat abadi. Pelan-pelan. Sementaranya dalam hidup ini berapa lama? Saya ulangi ya. Sementaranya kita dalam hidup ini berapa lama? Saya ingin awali dari Al-Baqarah ayat 28. Allah Ta'ala berfirman begini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah, bagaimana kalian tidak bertauhid, bagaimana kalian tidak melaksanakan syariah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwatan, sedangkan kalian itu tadinya tidak ada, kata Allah. Semua kita tadinya tidak ada. Fa ahyakum, kemudian kalian dihidupkan oleh Allah. Kita tidak hidup sendiri, kita tidak ada sendiri, tapi dihidupkan oleh Allah. Selama-lamanya? Tidak. Summa yumitukum, kemudian dimatikan oleh Allah. Kita tidak mati sendiri, kita tidak bisa minta selama-lamanya, karena pasti kita akan dimatikan oleh Allah. Yang kita nggak tahu kapan itu terjadi. Selesaikah ketika sudah mati? Tidak. Summa yuhyikum, setelah mati kemudian kalian dihidupkan kembali oleh Allah. Pak, mati tidak selesai. Masuk kubur bukan perkara akhir. Itu baru permulaan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad." Kata Nabi, innal qabrah, sesungguhnya kubur itu, awwalu manzilin, adalah persinggahan pertama, rest area pertama, min manazilil akhirah, dari banyaknya persinggahan-persinggahan buat kita nanti di akhirat. Di akhirat tuh rest areanya banyak. Rest area pertamanya adalah kubur. Lalu Nabi mengatakan, fa in naja minhu, jika kalian sukses di kubur, selamat, fama ba'dahu aisar, maka untuk rest area selanjutnya, pada perjalanan selanjutnya jauh lebih ringan, aisar. Wa illam yanju, jika kalian tidak sukses di kubur, tidak selamat di kubur, fama ba'dahu asyad, maka setelahnya jauh lebih mengerikan. Di mahsyar jauh lebih mengerikan, di mizan jauh lebih mengerikan, di sirat jauh lebih mengerikan.
Lalu sahabat berkata, wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan saya mendengar Rasul bersabda. Kata Nabi, aku tidak pernah menyaksikan satu pemandangan yang lebih mengerikan melebihi pemandangan alam kubur. Taib. Kita mulai ya. Jadi, Pak, kita tadinya tidak ada lalu dihidupkan oleh Allah. Seberapa lama kita hidup di dunia ini? Mari kita periksa satu persatu. Berapa lama kita hidup? Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun sedikit sekali. Saya ulangi, umur umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih dari 70 sedikit sekali. Itu bicara tentang perhitungan dunia. Sekarang kalau kita membandingkan perhitungan dunia umur kita dengan perhitungan akhirat, maka 70 tahun itu rasanya panjang, tapi menurut akhirat sangat singkat. Mana referensinya? Al-Quran surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-112 sampai 115. Kata Allah, qala kam labistum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin, qala illa bithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Qala, Allah berfirman, kam labistum fil ardi adada sinin. Ini Allah tanya nih sama kita. Kata Allah, berapa lamakah kalian tinggal di dunia? Coba jawab. Berapa lamakah kalian tinggal di dunia? Yang kalian asik tuh dengan kemaksiatan, yang kita lupa dengan akhirat, sholat ditinggal, ibadah disepelekan, kesenangan terus dikerjakan. Kata Allah, berapa lama kasih memang kalian tinggal di dunia ini? Qalu, mereka menjawab, labithna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di dunia ini sehari atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Lalu Allah bilang, fas'alil 'adi. Tanyakan kepada mereka yang berhitung, yang katanya di dunia itu sehari atau setengah hari. Betulkah Anda hidup sehari atau setengah hari? Qala, Allah beritahu, illa bithtum illa qalila. Akan tetapi kalian tinggal di dunia itu hanya kecil sebentar. Bahkan jangankan sehari, setengah hari saja tidak. Illa qalila, kecuali sedikit. Kalian tak hidup, jangankan sehari, setengah hari pun tidak. Jika dibandingkan dengan akhirat, illa qalila, kecuali sedikit. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian ngerti. Jadi banyak Pak di antara kita ini tidak paham, seolah-olah hidup ini lama, seolah-olah hidup kita ini panjang.
Padahal Allah mengatakan hidup kita illa qalila, kecuali sedikit, tidak sampai setengah hari. Law annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian ngerti. Jadi kita ini sering kali ngaji, tapi kita nggak pernah paham berapa lama kita hidup. Oleh karenanya kita dalam hidup ini suka melampaui batas. Akhirnya kita nggak peduli halal haram. Akhirnya kita tidak peduli ini boleh atau tidak. Akhirnya kita melanggar apa yang Allah larang. Akhirnya kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita asik dalam hidup ini hanya mengikuti nafsu dan keinginan dunia kita. Kenapa? Karena kita nggak ngerti bahwa hidup kita hanyalah sebentar, tak sampai setengah hari. Mau dibandingkan dengan akhirat. Ini yang buat tema siapa ini? Keren temanya. Tapi saya baca kitabnya agak takut-takut ya Pak. Karena temanya serem Pak. Hidup sebentar, akhirat selamanya. Coba antum renungkan, bandingkan dunia kita ini dengan akhirat. Di mana dalilnya? Untuk tahu pembandingnya. Buka Al-Quran surat 22 Al-Hajj ayat ke-47. Allah berfirman begini. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Apa kata Allah? Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Mereka itu Pak, orang-orang yang ingkar kepada Allah, meminta kepadamu Muhammad agar azab dipercepat. Itu orang sombong, orang angkuh menantang azab. Coba deh Pak, saya tanya, ada nggak orang yang menantang azab? Ada tuh. Saya pernah dengar, apa dia bilang? Nggak apa-apa saya masuk neraka. Nah, itu nantang azab atau tidak? Kenapa dia bisa bicara begitu Pak? Karena bodoh. Kalau dia ngerti nggak berani. Sama anak kecil usia 3 tahun suruh pegang colokan listrik pakai kawat, berani atau tidak? Berani, karena dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti ada setrumnya, berani nggak? Itu hanya orang bodoh tak ngerti neraka, makanya dia berani bilang nggak apa-apa dia masuk neraka. Dia pikir di neraka kayak jalan-jalan di kokas gitu ya. Yang paling ringan itu tahu enggak Pak? Dipijak nih dengan kaki, embun-embunan ini mendidih. Itu yang paling ringan. Ya sudahlah, namanya nggak ngerti ya. Makanya orang tuh makin bodoh Pak, makin nggak ngerti, makin nggak takut. Makin nggak ngaji, orang tuh makin berani. Kalau makin ngaji, orang makin tahu, makin takut. Makanya ada satu ayat dalam Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguh dari hambaku itu yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Orang makin berilmu makin takut kepada Allah, makin bodoh makin gak pernah takut. Makanya ngape-ape masuk neraka karena dia bodoh. Dan gimana caranya agar kita tahu kalau kita bodoh Pak? Halo? Gimana caranya agar kita tahu kalau kita bodoh? Caranya gimana Pak? Caranya duduk di kajian. Jadi kita tahu nanti kalau kita bodoh, oh iya gitu ya ternyata ya. Oh gitu ya, oh gitu ya. Makin gak ngaji makin gak tahu kalau dia bodoh. Akhirnya sok tahu. Tahu enggak kata Imam Syafi'i gimana? Ini Imam Syafi'i loh yang bilang, bukan saya. Bidawratiz zaman nahnu na'rifu ala naqsa aqlina biziyadatina ilmin minna. Dengan berputarnya waktu kita akan tahu kebodohan kita. Dengan apa? Dengan bertambahnya ilmu kepada kita.
Kalau kita nambah ilmu, tahu kita bodoh. Kalau nggak pernah nambah ilmu, kita nggak pernah tahu kalau kita bodoh. Orang tuh ngerti bodoh kalau nambah ilmu. Makin nggak nambah ilmu, makin nggak tahu bodoh. Makanya orang tua sering bilang, makin saya ngaji, rasanya saya makin bodoh. Makin nggak ngaji, merasa makin pintar. Itu repot itu Pak. Udah gitu sok tahu lagi ngajarin yang ngaji lagi. Masya Allah. Mending kalau ngajarin yang ngaji, ustadz diajarin juga. Ya sudah, enggak apa-apa ya Pak ya. Jadi bandingkan dengan akhirat ya. Saya teruskan. Surat berapa tadi? 22 ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ini bicara kuantitas dunia nih. Sungguh kata Allah, satu hari di sisi Allah nanti di akhirat, sehari di akhirat ka alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Pak, sering dengar nggak orang bilang begini, nggak ape-ape, ana masuk neraka dulu, tapi kan orang beriman nanti akan masuk surga. Betul atau tidak? Bener, bener. Tapi sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Mau tuh? Ini renungin nih baik-baik. Ini ngaji ketawa-tawa, tapi serem Pak. Saya aja baca kitabnya tadi malam serem Pak. Menakutkan betul. Baik ya. Jadi pelan-pelan, dunia berarti sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia berapa lama? Hah? Dunia berapa lama? Nggak sampai setengah hari. Akhirat abadi. Kalau begitu saya tanya, mana yang akan Bapak bela? Yang sementara atau yang selamanya? Teorinya. Kalau kita ditanya prakteknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urusan akhirat atau urusan dunia? Urusan akhirat atau urusan dunia? Urusan akhirat. Lalu di saat waktu yang sama lagi adzan, Bapak ada bisnis. Mana yang lebih dulu? Mana lebih dulu? Dunia. Teorinya akhirat, prakteknya dunia. Itulah. Makanya banyak orang bimbang. Ini pekerjaan tidak boleh lu menurut syariat. Tidak boleh. Karena dampak akhiratnya besar. Tapi orang rela tidak mau meninggalkan karena kekhawatiran kehidupannya di dunia. Betul atau tidak? Tapi orang yang mementingkan akhirat, dia nggak peduli karena saya tahu dunia ini hanya sebentar, akhirat selama-lamanya. Saya tak hanya ingin bahagia yang sebentar ini, tapi saya celaka selama-lamanya. Nah, itu namanya hidup sebentar, akhirat selamanya. Baik, ini peringatan atau bukan nih? Ustadz menyampaikan peringatan atau bukan? Apakah semua orang terpengaruh dengan peringatan? Enggak, belum. Ini saya mau bacakan peringatan-peringatannya. Baik, itu satu ya. Dunia secara kuantiti sebentar, akhirat selama-lamanya. Baik. Sekarang saya ingin jelaskan, dunia ini pasti ninggalin kita. Kalau tidak dunia yang ninggalin, kita yang meninggalkan. Sementara akhirat itu pasti akan datang jemput kita. Saya ulangi. Dunia pasti akan meninggalkan kita atau kita yang tinggalkan dunia. Sedangkan akhirat pasti menjemput kita. Baik. Ini pasti semua nih. Dunia pasti tinggalkan kita, akhirat pasti datang jemput. Logikanya orang pinter milih yang jemput atau milih yang ninggalin? Milih yang jemput atau yang ninggalin? Milih yang jemput. Teorinya. Prakteknya ya sudah. Kata sahabat Ali
Siapa sahabat Ali ini? Menantu Rasulullah, sepupunya Rasul, karena beliau anak dari Abu Talib. Abu Talib bersaudara dengan Abdullah, satu kakek ke Abdul Muttalib. Kata sahabat Ali, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah walikulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisaba wa gadan hisabun wa la amala. Jadi kata sahabat Ali, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia pelan-pelan akan meninggalkan kita. Itu pasti. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat sedikit demi sedikit akan menjemput kita. Itu pasti loh, Pak. Pasti. Lalu kata sahabat Ali, kedua-duanya dunia dan akhirat itu punya budak. Punya budak. Maka karena itu jadilah kalian budaknya akhirat. Jangan pernah jadi budak dunia. Hidup ini sementara, akan tinggalkan kita. Akhirat selama-lamanya akan jemput kita. Karena itu jadilah budaknya akhirat. Jangan pernah jadi budak dunia. Nyeselnya bukan hari ini, tapi nanti. Lalu kata sahabat Ali, hari ini di dunia ini Pak, kita hidup ini yang ada hanya kesempatan beramal. Tidak ada pertanggungjawaban. Wa ghadan, nanti di akhirat, hisabun wala amala. Yang ada tinggal pertanggungjawabannya, kesempatan amal sudah tidak ada lagi. Dunia ini tempat kita beramal, tidak ada pertanggungjawaban. Nanti di akhirat tinggal pertanggungjawaban, kesempatan amal sudah tidak ada lagi. Oh, sekarang nyesal? Enggak. Karena itu Allah mengatakan banyak manusia ini terlena oleh kehidupan yang sementara ini, tapi dia lupa akan akhirat yang selama-lamanya. Quran surat 21 ayat 1. Al-Anbiya surat ke-21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba linnas, sungguh telah makin dekat bagi manusia. Apa yang dekat? Hisabuhum, hari mempertanggungjawabkan amal mereka. Kiamat makin dekat, kematian makin dekat. Pak, setiap hari berganti, pekan berganti, bulan berganti, tahun berganti, umur kita nambah atau tidak? Esensinya berkurang, jatah hidupnya makin sedikit, matinya makin dekat. Maka sungguh telah makin dekat bagi manusia hari mempertanggungjawabkan amal, kematian makin dekat. Wahum, dan mereka manusia fi ghaflatin, tetap dalam keadaan lalai karena dunia, karena kesibukan dunia, karena kesenangan dunia. Mu'ridun, dan dia lupa, abai, lalai dengan akhirat yang abadi. Ingat, sungguh telah makin dekat bagi manusia hari menghisap amalan mereka, sedang manusia tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunianya dan berpaling lupa dari akhiratnya. Karena itu Pak, di dalam Al-Quran Allah memberitahu orang yang hidupnya hanya dunia dengan lupa di akhirat, maka Allah umpamakan manusia itu seperti apa? Saya kasih pertanyaan nih Pak. Jika hidup manusia itu hanya cenderung kepada dunia, mengikuti dunia saja, lalu lupa dengan akhirat, maka manusia itu seperti apa di mata Allah? Seperti apa? Seperti bukan.
Buka Quran surat 7 ayat 176. Surat ke-7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi. Kata Allah, sekiranya kami menghendaki, kami angkat derajat manusia itu dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Hidup kita dengan Quran, dengan sunnah, dengan kebenaran agama, maka pasti kita mulia. Walakinnahu, akan tetapi manusia akhlada ilal ardi, lebih cenderung, condong, habis waktunya karena dunia. Wattaba'a hawahu, dan dia larut mengikuti hawa nafsunya. Kata Allah, famathaluhu, maka perumpamaannya kamathalil kalbi, laksana kalbun, guguk. Siapa yang bilang? Al-Quran. Jangan bilang Ustadz kok kasar, Quran yang bilang. Dan apa yang disampaikan Quran tidak boleh kita sembunyikan, ya terang-terangan kita sampaikan. Quran mengatakan seperti anjing, ya seperti anjing. Siapa yang diumpamakan orang seperti anjing? Yang hidupnya selalu mengikuti hawa nafsu, yang kedua cenderung kepada dunia. Lihat sifatnya apa, kata Allah, engkau halau atau tidak kau halau, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Kau katakan ini boleh atau tidak boleh, haram atau tidak, maka dia akan tetap menabraknya. Begitulah orang kalau hidupnya sudah cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Halo? Jelas sudah, Pak? Jelas atau enggak? Sudah dapat berapa? Dunia sementara. Dunia akan tinggalkan kita, akhirat akan jemput kita. Oleh karenanya, tolong direnungkan. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, jangan diomelin ya, dinasihati pelan aja, jangan diomelin. Saya itu sebenarnya, Pak, orang yang senang sekali kalau ada anak-anak. Kenapa? Kalau masih ada anak-anak itu berarti 10, 20, 30 tahun yang akan datang Islam masih akan ada di sini. Kalau udah nggak ada anak-anak ke masjid, itu repot, Pak. Makanya sama anak-anak jangan suka marah-marah. Berisik, ya namanya juga anak-anak. Kalau yang berisik bapak-bapaknya baru masalah tuh. Baik, saya teruskan. Nih, karena itu agar kita tidak larut dalam hidup, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, nggak ada di Quran. Allah berfirman begini, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqra. Kata Allah, luangkan waktumu hidup di dunia ini beribadah kepadaku. Luangkan waktumu hidup di dunia ini beribadah kepadaku. Allah bilang luangkan kan ya? Bukan Allah minta seluruh waktu kan? Enggak. Allah enggak bilang jadikan hidupmu semua beribadah kepadaku. Enggak. Allah bilang luangkan waktumu beribadah kepadaku. Berarti sebagian kecil enggak dari waktu kita buat ibadah? Dikit banget. Hitung deh sholat. Satu sholat berapa lama? 5 menit. Kalau 5 waktu 25 menit. Allah kasih 24, masih ada 23 jam 35 menit. Pakai kagak sholat. Majnun gak tuh? Sholatnya pakai nanti-nanti. Coba perhatiin. Bandingin sama kita tidur. Bandingin sama kita tidur.
Ana tanya, Bapak. Yang sepuh lah ya, Bapak. Umur berapa Pak sekarang, Pak? 56, masih muda ya, Pak ya. Ternyata selisihnya dikit loh sama saya. Betul, cuma 4 tahun. Saya 52, Pak. Bapak 56 kan tadi kan? Ya saya 52. Dikit lah selisihnya ya. 4 tahun aja. Bapak saya tanya, Pak. Bapak kalau tidur malam jam berapa? Jam 11. Malam kali, Pak. Saya aja jam 10 sudah tidur. Ya udahlah. Itu rata-rata lah jam 10 ya, Pak ya. Bangunnya jam berapa? Jam 4. Nah, berapa itu? Ya sepertiga waktu ya. Sepertiga. Kalau Bapak sekarang 56, sepertiganya berapa? Sepertiganya 56 berapa? 18 tahun. Mbak, saya mau kasih tahu, Pak. Bapak udah tidur 18 tahun loh, Pak. Itu baru tidur malam aja loh, Pak. Belum tambah tidur siang. Belum tambah lagi bayi tidur terus. Udah berapa? 18 tahun. Sekarang saya tanya, Pak. Mulai kapan sholat nggak pernah tinggal, Pak? Wah susah ngitungnya lah Pak Ustadz ya. Oke, saya hitung dari usia 15 tahun sampai 56 tahun. Sholat nggak pernah ditinggal. Paling, Pak, kalau sehari 25 menit kali 363 kali kemudian sisa dari 15 tahun sampai 56, paling sholatnya baru 9 hari 9 malam. Tidurnya 18 tahun. Masih mau bilang nanti? Masih tidak mau sholat? Karena itu kata Allah, tafarragh li'ibadati, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, kalau kau luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka akan kubuat dadamu itu selalu merasa cukup dengan urusan dunia. Wa asudda faqrak, dan akan kututupi engkau dari kekurangan. Wa illa taf'al, jika engkau tidak meluangkan waktu beribadah kepadaku, habis dengan urusan dunia, mala'tu yadaika syughlan, maka makin kubuat engkau sibuk dengan urusan dunia. Walam asudda faqrak, makin kau sibuk dengan dunia, makin engkau tidak akan pernah merasa cukup dengan dunia. Jadi kita, Pak, kalau luangkan waktu beribadah, nanti Allah buat cukup dada kita, dan Allah akan tutupi dari kekurangan. Emang enggak lebih, tapi enggak kurang. Tapi jika tidak ada waktu beribadah, maka makin dibuat sibuk oleh Allah di dunia, makin sibuk di dunia, makin kita nggak pernah cukup, makin kurang terus. Karena soal kurang atau tidak itu bukan soal banyak, Pak, tapi soal hati kita mau menerima atau tidak. Coba saya tanya, Bapak sering bersyukur nggak? Sering bersyukur atau tidak? Sering kan? Bapak tahu nggak bahwa syukur kita itu diterima atau tidak oleh Allah? Nggak tahu, Ustaz. Oke, kalau nggak tahu, sekarang kita lihat cirinya, tahu nggak syukur kita diterima atau tidak? Kata ulama, syukur kita diterima atau tidak itu cirinya ada 2. Apa itu? Yang pertama, Allah sederhanakan keinginan kita. Allah sederhanakan keinginan kita. Itu tanda kalau syukur kita diterima. Kalau masih pengen ini, pengen begini, pengen begitu, pengen begini, itu tanda bahwa syukurnya belum diterima. Punya mobil, pengen pesawat jet. Udah punya pesawat jet, pengen kereta. Udah punya kereta, pengen ditabrak kereta. Kalau orang keinginannya belum disederhanakan, berarti syukurnya belum tertanam. Yang kedua, ciri syukur diterima apa? Yang kedua, kata ulama, ya, dia dicukupkan keperluannya. Bukan keinginannya ya, tapi keperluannya. Sebab kalau keinginan yang dicukupkan, maka orang pasti menjadi rusak. Karena keinginan manusia itu ada kalanya tidak baik. Tapi kalau kebutuhannya, maka orang pasti akan jadi baik. Jangan pernah minta apa, ya Allah jadikan keinginan saya semua tercapai. Terlintas keinginannya mau maksiat, tercapai bahaya. Tapi kebutuhan. Nah, baik, sudah dapat berapa? 3 ya. Yang keempat, dunia itu kata Nabi, ini saya belum bicara akhiratnya sama sekali. Dunia itu, nih, catat baik-baik nih,
Satu kan dunia sementara. Yang kedua, dunia akan meninggalkan kita. Betul atau tidak? Ya. Yang ketiga, dunia itu adalah sumber segala kejelekan. Sumber semua kejelekan. Kok bisa, Ustaz? Lihat, ada ulama dari kota Basrah, namanya Ibrahim bin Adham, atau dikenal dengan Abu Ishaq. Beliau pernah mengatakan begini, jumudul ain min kasratid dunub, jumudul ain min qaswatil qalbi, wa qaswatul qalbi min kasratid dunub, wa kasratud dunub min nisyanil maut, wa nisyanul maut min tulil amal, wa tulul amal min syiddatil khirsi, wa syiddatul khirsi min hubbid dunya, wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata siapa? Abu Ishaq, Ibrahim bin Adham. Kata beliau, tidak pekanya pandangan manusia karena hatinya keras. Hati manusia keras karena banyak dosa. Kenapa orang asik dengan dosa? Karena lupa mati. Kenapa orang lupa mati? Karena panjang angan-angannya. Kenapa orang panjang angan-angannya? Karena banyak kemauannya. Kenapa orang banyak kemauannya? Karena kecintaannya kepada dunia. Dan cinta terhadap dunia pangkal dari semua keburukan. Cinta dunia pangkal keburukan. Bukan berarti kita tidak boleh cari dunia. Yang benar, letakkan dunia di tangan kita, jangan letakkan dunia di hati kita. Selama kita meletakkan dunia di tangan kita, maka kita yang akan atur dunia. Tapi kalau kita meletakkan dunia di hati kita, maka kita yang akan diatur oleh dunia. Karena apa? Dunia ini bukan tujuan, sebab dunia sementara. Tapi dunia ini media untuk mencapai tujuan abadi kita, yaitu akhirat. Maka Pak, jangan hidup menjadikan dunia tujuan, tapi jadilah hidup ini media untuk tujuan akhirat. Quran surat 28 ayat 77. Namanya surat Al-Qasas. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat. Carilah oleh kalian kebahagiaan apa? Negeri akhirat, bukan dunia. Carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian di dunia. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, usahakan orientasinya adalah kebahagiaan akhirat. Kita dikasih ilmu untuk kebahagiaan akhirat, kita dikasih harta untuk kebahagiaan akhirat, kita dikasih kedudukan untuk kebahagiaan akhirat, kita dikasih waktu untuk kebahagiaan akhirat, kita dikasih umur untuk kebahagiaan. Apapun yang Allah berikan, orientasikan untuk kebahagiaan akhirat. Lalu dunianya gimana? Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Dunia itu Pak yang penting enggak lupa. Jadi hidup kita ini akhirat. Dunia itu yang penting kita enggak lupa. Jangan dunia. Yang penting saya enggak lupa akhirat. Keliru itu. Kan orang sering bilang, kamu ini Masya Allah hidupnya, yang penting saya kan gak lupa sholat. Keliru. Yang benar itu mindset orang muslim, akhirat, dunia yang penting gak lupa. Itu yang benar tuh cara pandang. Quran surat Al-Qasas 28 ayat 77. Jadi usahakan semua yang Allah beri buat kita ini, orientasikan untuk kebahagiaan akhirat. Kenapa demikian? Nih, kata Ibnu Umar itu maksudnya Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Ini di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya pada bab Dzikrul Maut wa Qasrul Amar nomor 574.
Ibnu Umar mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankibi wa yaqul, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil." Wa kana Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Apa kata Ibnu Umar? Satu waktu Rasulullah memegang pundakku. Akhadha bimankibi. Rasulullah memegang pundakku. Wa yaqul, dan Rasulullah berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hai Ibnu Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Gharib, seperti orang asing. Pak, orang asing itu akan balik ke negerinya enggak? Balik. Begitu kita hidup ini, enggak selama-lamanya, kita akan balik ke tempat kita asal, akhirat. Atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Ini bukan tujuan kita di seberang sana. Tujuan kita bukan dunia, tujuan kita akhirat. Dunia ini sementara. Lalu Allah sampaikan apa selanjutnya? Kata Ibnu Umar, kalau engkau ada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi untuk berbuat baik. Kalau engkau ada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Gunakan kesempatan hidup untuk mati kita nanti. Jangan hidup ini habis hanya untuk urusan dunia, lupa dengan akhirat. Gunakan hidup ini untuk akhirat kita. Kenapa? Karena kata Nabi, nih, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini ladang buat akhirat. Nanemnya di dunia, panennya di akhirat. Enggak nanem pengen panen, nanemnya dikit pengen panen banyak. Itu mimpi apa enggak tuh? Mimpi. Ayo tanam yang banyak, panennya banyak. Tanam yang bagus, panennya bagus. Namanya nanem itu capek, lelah, berkeringat, berkorban. Enggak ada orang nanam enggak capek, enggak lelah, enggak berkeringat. Enggak ada. Orang sholat capek, tahajud capek, baca Quran capek, kajian apalagi hujan-hujan capek, tapi dalam rangka untuk panen di akhirat. Karena itu ulama berkata, kenikmatan tidak akan bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan hanya bisa diraih dengan capek, lelah, dan susah payah. Bahagia tidak datang sendiri, harus diusahakan. Ya, kalau mau bicara tentang tema ini ya mungkin 3 kali pertemuan lah ya. Nah, ini baru sekali pertemuan. Mudah-mudahan manfaat. Saya yang tidak siapa. Ya, mudah-mudahan manfaat ya. Ini sudah masuk Isya ya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, astaghfiruka wa atubu ilaik.